Benteng Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Robi Petualang dimana aja berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kita beribu macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat. Salawat ma salam tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat Robi Petualang, kali ini saya berada di Tangerang, ya, khususnya di Grendeng Benteng Makassar. Ini dahulunya tempat pertahanan Belanda dari penyerangan Kesultanan Banten. Jadi dibuatlah benteng-benteng dari kayu. Pokoknya sahabat Robi Petualang, beginilah, dan ada makamnya juga, makam Syekh Robi atau Tuan Aib, ya, yang ada di Benteng Makassar ini. Pokoknya sahabat Robi Petualang, melek sejarah Jaya Nusantara. Sebuah benteng POC di tepian sungai Cisadane telah mengukuhkan sebuah identitas pecinan di sisi selatannya dengan julukan Cina Benteng. Sebutan itu meluas ke pedalaman seiring meluasnya permukiman Tangerang. Sampai hari ini pun orang masih menyebut kawasan sekitar dengan pecinan Pasar Lama Tangerang dengan julukan Benteng. Garda pertahanan terdepan di barat Batavia itu dibangun sekitar 1683-1685 tatkala menenggangnya hubungan antara POC dan Banten. Kemudian diperbesar dan diperkuat sekitar 1730 tahunan. Sayangnya, penanda peradaban kota itu telah lenyap. Namun demikian, beberapa ruas jalan yang membelah permukiman di sekitar bekas lokasi benteng itu bertoponimi Benteng Makassar karena personel kubu pertahanan POC itu didatangkan dari Makassar. Benteng itu sulit ditemukan jejaknya, yang tidak pernah ada penggalian penelitian arkeologis. Sepetak kawasan dengan jalur-jalur gang yang bertoponimi Benteng Makassar itu sudah ada daerah Chinese Wijken bersebelahan dengan gang Benteng Makassar. Sekitar 6 dasawarsa sebelum benteng itu dibangun, POC telah mengerahkan berbagai kelompok suku untuk menghuni kota Batavia dengan kawasan sekitarnya. Mereka ditempatkan di pinggir untuk menggarap tanah milik kongsi dagang itu dan alasan menjaga keamanan di perbatasan. Sejarah mencatat orang-orang Cina turut menjadi bagian utamanya. Kala industri gula
menuai manisnya tebu pada akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Diduga terjadi imigrasi akbar orang-orang Cina ke Tangerang. Penjualan tanah partikelir yang turut membuka pedalaman sisi barat Batavia merupakan justru berpangkal pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada 1809 sampai 1811. Demikian pemberian dalam tesis seputar sejarah keberadaban orang China dalam masyarakat kolonial. Intensitas penjualan tanah-tanah itu memang menjadi di masa Daendels karena butuh dana. Kepada Daendels menghadapi kas yang kocar-kacir lantaran negeri Belanda tengah menghadapi perang Napoleon. Dia yang merencanakan perjualan tanah-tanah sekitar Batavia kepada publik demi mendapatkan likuiditas bagi program pertahanan Hindia Belanda. Dalam kesempatan penjualan itu, segelintir orang Cina turut membeli tanah di sekitar Tangerang, dan sejak saat itu berangsur-angsur banyak pemukim Cina merambahi kawasan tersebut. Liuk lampai Sungai Cisadane membelah hamparan tanah subur yang pernah dimiliki oleh sebagian besar opsir Cina pada abad ke-19. Bertumpu pada catatan kawasan Tanjung Burung, Rawakidang, Kramat, dan Kapuk dimiliki Mayor Tan Eng Guan yang kemudian karena bangkrut berpindah ke penerusnya Mayor Tan Jentiat. Daerah Sepatan, Karang Serang Laut, Karang Serang Dalam, dan Rajak dikuasai oleh Kapiten Li Zhoujiang, dan masih ada sederet nama opsir Cina lain hingga awal abad ke-20. Tampaknya sejarah itu menjadi salah satu alasan sampai pada akhir abad ke-19 Tangerang merupakan kawasan dengan populasi warga Cina terbanyak seantero Batavia dan sekitarnya. Para tuan tanah Tangerang itu tidak bekerja untuk menumpuk harta bekala. Menemukan sebuah tumpukan koran Bintang Timur terbitan 29 Mei 1875 yang berdebu dan merapih di Perpustakaan Nasional. Koran itu menyebutkan Zhou Xiangchong, seorang filantropi dan letnan tituler, mendirikan sebuah sekolah-sekolah di Mau. Setahun sebelumnya, koran itu menggambarkan tentang Tan Zhou, asisten residen tuan tanah yang mendirikan sekolah untuk anak-anak di tanah miliknya di Batu Ceper. Dan di Benteng Makassar ini juga terdapat makam ulama atau penyebar agama Islam yang berdagang di daerah Tangerang ini dan meninggal di Benteng Makassar ini, yaitu Syekh Barogi Al-Banjari atau Tuan Syarif dan Tuan Aib. Makamnya berada di makam pemakaman umum Benteng Makassar. Di Benteng Makassar ini teridentitas dengan orang-orang Makassar yang didatangkan oleh POC ke Tangerang, dan banyak dihuni juga oleh orang pecinan di Tangerang ini, dan akhirnya sampai sekarang disebut dengan Benteng Tangerang karena POC membangun pertahanan di Tangerang dari serangan Kesultanan Banten. Karena Banten tidak mau dijajah sama POC, akhirnya banyak para pangeran dan pahlawan yang berjuang untuk melawan POC atau penjajah Belanda di Benteng Tangerang.
Dan jangan pernah disalahgunakan makam keramat, sumur keramat, petilasan para wali, serta makam para wali Allah. Kita datang untuk berdoa saja dan berziarah. Jangan pernah memohon atau meminta. Memohon dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Rabi Petualang, sungguh banyak sekali sejarah yang berada di Tangerang ini, khususnya benteng. Dan banyak juga sebutan Cina-Cina benteng dan benteng Makassar yang dibuat oleh orang Makassar yang didatangkan oleh VOC ke Tangerang ini. Pokoknya para sahabat Robi Petualang, yuk kita cintai budaya, kita cintai sejarah kita agar melek sejarah Jaya Nusantara. Mudah-mudahan bangsa kita dijadikan bangsa baldatun thayyibun warabun ghafur, bangsa yang sangat makmur. Dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita juga diberi kesehatan serta diberikan keistiqomahan serta ketulusan hati untuk memimpin rakyat, bukan untuk mencari keuntungan dari rakyatnya. Pokoknya sahabat Robi Petualang, di mana aja berada, beginilah urusan kita selama di Tangerang, di kota ini. Biarpun saya aslinya dari Tangerang, tapi saya Tangerang Kabupaten. Alhamdulillah kita bisa nyaba silaturahmi ke makamnya Tuan Aib atau Syekh Robi yang ada di Benteng Makassar ini. Cukup sekianlah perjalanan saya, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melek sejarah Jaya Nusantara.